Selamat datang di Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad At-Dari Padang Sidimpuan. Bangun dan bukalah matamu, saatnya meraih mimpimu. Arahkan pandangan ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ademar Nurul Harahap dari kelas 2D. Di sini PPG, dalam rangka PPG yang diselenggarakan oleh Win Sahada Padang Sidimpuan batch 2 tahun 2024. Win Sahada cerdas dan integritas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi Baik, ada yang tidak hadir pada hari ini? Hadir semua, Kak. Alhamdulillah. Baik, sebelum kita memulai pelajaran, mari kita berdoa yang akan dipimpin oleh ketua kelas kita. Ada apa? Syukran belum belajar melangkah berdari mulai. Sudah selesai. Kepada Bapak Guru kita ucapkan salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ketua kelas. Baik, sebelum kita memasuki pembelajaran kita, ada baiknya kita melakukan bernyanyi bersama, menyanyikan lagu nasional. Baik, setelah kita menyanyikan lagu nasional, inilah bahwasannya kita mencintai tanah air kita. Sebelum itu, Bapak ingin bertanya kepada anak Bapak, apakah anak Bapak tahu apa yang terkandung di dalam mata pelajaran kita pada hari ini? Tidak tahu. Baik, Bapak akan membacakan, yaitu tema kita yaitu tentang memahami isi kandungan surah Ad-Duha. Baik, ada yang tahu di sini surah Ad-Duha terdiri dari berapa ayat? Ini kita masuk saja. 11. Oke, tepuk tangan untuk kita semua. Ya. Di sini kita memasuki pelajaran kita yaitu tentang memahami isi kandungan surah Ad-Duha. Sebelum itu, ketua kelas kita akan membacakan surah Ad-Duha pada ketua kelas. Bismillahirrahmanirrahim. Wadduha wallaili idza saja ma waddaka rabbuka wa ma qala. Walal akhiratu khairul laka minal ula wa lasawfa yu'tika rabbuka fatarda. Alam yajidka yatiman fa'awa wa wajadaka dallan fa wajadaka ailan fa'agna fa ammal yatima fala tanhar
وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث صدق الله العظيم. Adapun tujuan dari surah Ad-Duha kita yaitu tentang pengajian kita, yang pertama itu mampu menyebutkan surah Ad-Duha dengan benar. Yang kedua, mampu menyebutkan harokat sederhana yaitu patah, kasroh dan dhamma dengan baik. Yang ketiga, mampu menuliskan surah Ad-Duha dengan harokatnya. Yang keempat, mampu menghafalkan Al-Quran surah Ad-Duha dengan baik. Baik, di sini Bapak akan menjelaskan yaitu tentang surah Ad-Duha. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wad-duha wal laili idza saja ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Yaitu artinya demi waktu duha ketika matahari naik seperlengga dan malam apabila telah sunyi, dan Tuhanmu tidak meninggalkan engkau Muhammad dan tidak pula membencimu. Maksud dari ayat 1 sampai 3 yaitu sumpah Allah dengan dua waktu yaitu waktu duha dan waktu malam telah sunyi bahwa Allah tidak meninggalkan Rasulullah dan tidak juga membencinya. Selanjutnya walal akhiratu khairul laka minal ula, yang artinya sesungguhnya yang kemudian itu lebih baik bagimu dari yang permulaan. Maksud dari ayat keempat yaitu berita bahwa akhir perjuangan Rasulullah akan menemui kejayaannya meskipun permulaannya penuh kesulitan. Ayat ini juga memiliki maksud bahwa kehidupan akhirat lebih baik daripada kehidupan di dunia. Selanjutnya wala sawfa yu'tika rabbuka fatarda, yang artinya dan sungguh kelak Tuhanmu pasti memberikan karunia-Nya kepadamu sehingga engkau menjadi puas. Maksud dari ayat kelima yaitu Allah berjanji akan memberikan karunia yang besar sehingga Rasulullah menjadi puas. Selanjutnya alam yajidka yatiman fa'awa, yang artinya bukankah dia mendapatimu sebagai seorang anak yatim lalu dia melindungimu. Maksud dari ayat ke-11 yaitu perintah menyebut-nyebut nikmat Allah dengan cara bersyukur. Dengan materi yang Bapak sampaikan, ada yang ingin ditanyakan dan ingin bertanya, berdiskusi. Baik, di sini kita akan menampilkan video tentang sebab-sebab turunnya surah Ad-Duha. Kisah Asbabun Nuzul Surat Ad-Duha ayat 1 hingga 5. Setelah 10 kali Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menerima wahyu, yaitu turunnya surat Al-Alaq, kemudian disusul dengan surat Al-Qalam, Al-Muzammil, Al-Mudaththir, Al-Lahab, At-Takwir, Al-A'la, Al-Insyirah, Al-Asr, Al-Fajr dari Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian terjadi masa di mana wahyu terputus beberapa waktu. Pada tahun keempat kenabian, wahyu sempat terputus cukup lama. Masa kekosongan wahyu ini dikenal dengan istilah Fatratul Wahyi. Nabi Muhammad SAW merasa gelisah karena hal tersebut. Dari video yang ditayangkan di sini Bapak akan membentuk kelompok. Nah, ini kelompok 1, kelompok 2 dan kelompok 3. Dari masing-masing kelompok mendiskusikan hasil dari video yang Bapak tayangkan. Semangat. Oke, kita tepuk tangan dulu ya, semangat ya.
Tepuk semangat. Oke. Lanjutlah, kerjakan. Baik, terima kasih para anak bapak. Masing-masing kelompok membacakan hasil diskusinya, dimulai dari kelompok 1. Mari ya, ke depan. Inilah hasil dari 8 diskusi kami. Nabi Muhammad SAW mendapatkan wahyu dari Allah SWT. Pada suatu hari Nabi Muhammad mendapatkan wahyu. Dan dari itulah Nabi Muhammad jatuh sakit. Oke, tepuk tangan. Selanjutnya, kelompok 2. Inilah hasil diskusi kami. Sesungguhnya Nabi Muhammad SAW tidak ditinggalkan oleh Tuhannya yaitu Allah dan temannya malaikat Jibril. Oke, terima kasih. Tepuk tangan. Selanjutnya, kelompok 3 membacakan hasil diskusi. Oke, tepuk tangan. Baik. Dari kesimpulan beberapa kelompok tentang video tentang memahami isi kandung surat Tuhan, semuanya itu bagus-bagus ya, tapi di antara 3 kelompok ada yang lebih bagus. Ada yang tahu kelompok berapa yang lebih bagus? Yaitu kelompok 1 dengan kelompok 2. Tepuk tangan. Oke, mantap. Adapun dari hasil dari kesimpulan dari hasil video kita, yaitu bahwasanya Allah Subhanahu Wa Taala merasa bahwasanya Nabi Muhammad selalu mendapatkan wahyu dari Allah Subhanahu Wa Taala. Daripada suatu hari terputuslah dan Nabi Muhammad pergi ke Gua Hira untuk mendapatkan wahyu, dan disitulah Nabi Muhammad jatuh sakit. Kemudian ada yang ingin bertanya lagi nak? Ya. Baik. Kalau tidak ingin bertanya, ada yang ingin menyampaikan kesimpulan hasil dari pembelajaran kita? Sebelum itu kita menutup pembelajaran kita akan membacakan diskusi, yaitu tentang membuat poster surah At-Tuhairah.
kita membuat surah Ad-Duha. Bapak sudah membagikan masing-masing kelompok di situ. Kemudian dilengketkan anak disusun dia surah-surah. Caranya itu kertas kartonnya ataupun kertas manilanya disusun di karton itu. Contoh, surah pertama, surah kedua disusun dari atas, baru ke bawah, ayat keduanya gitu lah. Di karton itu. Paham kan? Pak kasih waktu 5 menit. Nah, kalau ingin mengerjakan selesainya cepat kerja kelompoknya, yaitu membagi tugas-tugas masing-masing. Nah,
Baik. Sini kelompok 2 akan anak bapak ada yang sudah siap? Siapa yang sudah siap dengan kelompok berapa? Oke, kelompok 2. Baik, di sini kelompok 2 akan membacakan hasil diskusi pada kelompok 2 maju ke depan. Inilah hasil diskusi kami. Di sini kami akan membacakan surah Al-Fatihah satu sampai 6. Bismillahirrahmanirrahim. Wadduha walaili idza saja. Mawadda'aka rabbuka wa ma qala. Walal akhiratu khairun laka minal ula. Wala sawfa yu'tika rabbuka fatarda. Shadaqallahul azim. Sekian dari presentasi kami dan ayat-ayat yang kami baca tadi. Apakah ada yang mau bertanya lagi dari ayat yang baca tadi? Ada? Adakah kelompok lain yang ingin bertanya? Tidak ada? Terima kasih kelompok 2. Baik, selanjutnya akan dipresentasikan oleh kelompok 1. Pada kelompok 1 kami persilakan. Inilah hasil diskusi kami. Surat Tuhan. Bismillahirrahmanirrahim. Wadduha walaili idza saja. Mawadda'aka rabbuka wa ma qala. Walal akhiratu khairun laka minal ula. Wasawfa yu'tika rabbuka fatarda. Shadaqallahul azim. Inilah hasil diskusi kami. Adakah yang mau bertanya? Tidak ada. Tidak. Terima kasih kelompok 1 untuk pertama. Selanjutnya kelompok terakhir kelompok 3. Bismillahirrahmanirrahim. Wadduha walaili idza saja. Baik, tepuk tangan kelompok 3. Masing-masing kelompok lumayan cantik ya nak. Kalau lihat baik itu kaligrafinya, penulisannya, serta penyusunannya. Tapi satu yang Bapak tengok dari hasil diskusi kamu yang ingin Bapak nilai yaitu yang pertama tentang kerapian, yang kedua tentang penulisan, yang ketiga tentang cara penulisan hurufnya.
Baik, dari di antara penilaian itu yang Bapak sebutkan ada terdapat 2 orang yang termasuk dengan kategori penilaian dari Bapak, yaitu kelompok 2. Juara 1 tepuk tangan. Kemudian yang kedua kelompok 1 dari kelompok 3 juara 3. Baik, tingkatkan terus ya nak penulisan hurufnya, pengucapan lafalnya, kemudian kerapiannya. Baik, adapun kesimpulan pembelajaran kita yaitu yang pertama, hendaklah tidak berburuk sangka kepada Allah Subhanahu wa taala atas hal yang terjadi pada diri kita seperti yang dicontohkan Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, Allah Subhanahu wa taala tidak akan meninggalkan hamba-Nya yang beriman dalam kegelisahan. Baik. Ada yang ingin ditanyakan kembali nak tentang pembelajaran kita pada hari ini? Tidak. Kalau tidak ada yang ingin disampaikan kepada Bapak, kita akhiri pembelajaran kita pada hari ini dengan mengucapkan lafal alhamdulillahirabbil alamin. Baik. Dan akan ditutupkan kepada ketua kelas. Belum, belum. Belum pernah saya tidak.